matahari. Pasukan Kristus, siap. Musik abang.
ya Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami, dan kami bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami yang kami sampaikan melalui ibadah kami hari ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Saya akan bacakan firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Apakah adik-adik sekolah minggu pernah sakit? Dan kalau adik-adik sekolah minggu pernah sakit, sudah tentu kita ingin sembuh dengan mencari pengobatan kepada dokter. Adik-adik sekolah minggu, di dalam nats khotbah kita dikatakan ada seorang panglima militer. Dia orang yang sangat terpandang, terhormat, bahkan dianggap sebagai pahlawan, yaitu yang bernama Naaman. Tetapi Naaman ini, dia sedang sakit. Dia sedang menderita penyakit kusta. Nah, sudah tentu Naaman, karena dia sakit kusta, dia berusaha mencari pengobatan. Dia sudah pergi kemana-mana untuk mencari pengobatan. Dia sudah berkonsultasi dengan orang lain. Tetapi ternyata penyakit kusta Naaman tidak sembuh-sembuh. Oleh karena itu, dalam usaha Naaman untuk mencari kesembuhan dari penyakit kustanya, ada seorang perempuan, seorang gadis yang tidak disebutkan namanya. Dia seorang gadis dari Israel yang telah menjadi pembantu di keluarga Naaman. Gadis Israel ini, sekalipun Naaman itu bukan satu bangsa dengan dia merasa kasihan melihat Naaman yang tidak sembuh-sembuh dari penyakit kustanya. Lalu gadis kecil bangsa Israel ini memberitahukan kepada istri Naaman, kalau di Samaria ada seorang nabi yang bernama Elisa, bahwa Nabi Elisa bisa menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Nah, tentu adik-adik sekolah minggu, itu menjadi kabar yang baik, kabar sukacita bagi istri Naaman dan bagi Naaman itu sendiri. Karena ada seorang nabi yang bernama Elisa yang bisa menyelamatkannya. Setelah Naaman mendapatkan informasi itu, maka dengan penuh sukacita ia pergi ke Israel menjumpai Nabi Elisa
supaya Nabi Elisa menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Dan adik-adik sekolah minggu, jika kita baca semuanya nas kita tadi, maka akan diberitahukan kepada kita pada akhirnya Naaman sembuh. Hanya disuruh mandi di sungai Yordan. Ketika Naaman datang ke hadapan Elisa dan memberitahukan keluhannya, dia sedang sakit kusta dan dia ingin sembuh, lalu Nabi Elisa hanya menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan, maka penyakitnya akan sembuh. Dan ternyata Naaman melakukannya dan dia pun sembuh dari penyakit kustanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang mau dikatakan oleh nats khotbah ini kepada kita adalah, yang pertama, kita haruslah memberi pertolongan kepada siapapun, dimanapun yang sedang kesusahan. Sekalipun dia bukan satu suku, bukan satu bangsa dengan kita, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita melihat siapapun di sekitar kita, maka kita wajib memberi pertolongan kepada dia. Gadis Israel itu telah menolong Naaman dengan memberikan informasi bahwa di Israel ada Nabi Elisa yang bisa menyelamatkan dan menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya. Hanya dengan memberi informasi yang benar itu, kita sudah menolong orang lain. Jadi adik sekolah minggu, marilah kita menolong siapapun di antara kita yang sedang kesusahan. Dan yang kedua yang mau dikatakan oleh nats khotbah ini kepada kita adalah bahwa apapun sakit dan penyakit kita, maka kita hanya dapat menemukan kesembuhan di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita dapat menemukan kesembuhan dari semua penyakit yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, kalau kita sakit, maka berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi ingat adik-adik sekolah minggu, kita tidak boleh hanya berdoa, tetapi kita juga harus pergi berobat ke dokter. Nah, tangan-tangan dokter itu bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memberi kesembuhan kepada kita. Karena kita percaya tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita sakit, maka datanglah kepada Tuhan, berdoalah, dan pergilah berobat kepada dokter. Kita percaya Tuhan bisa memakai tangan-tangan dokter memberi kesembuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami, memelihara hidup kami, dan Engkau telah menebus kami dari dosa dan kematian melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, mampukanlah kami agar kami menjadi berkat, menjadi penolong bagi saudara-saudara kami di saat saudara-saudara kami sedang kesusahan. Siapapun mereka, sekalipun mereka tidak satu bangsa dengan kami, tidak satu suku dengan kami, bahkan tidak satu agama dengan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami selalu memohon ke hadapan Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Bebaskanlah hidup kami, bebaskanlah dunia ini dari pandemi COVID-19. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu dan orang tuanya, dan berilah mereka semangat untuk melakukan tugas-tugas mereka, terutama penuh semangat dan sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Amin. Adik-adik, kita mau persembahan ya. Persembahannya di tangan kanan. Nanti jangan lupa diberikan ke orang tuanya, diberikan ke orang tua di tuanya masing-masing ya adik-adik. Nah, kalau udah siap
Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kepada adik-adik sekolah minggu saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat memuji Tuhan. Terima kasih.